Selamat malam, kita bertemu kembali dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam, edisi Kamis 3 November 2022. Dari gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu sekalian dengan sapaan, damai sejahtera bagi kamu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita berbakti kepada Tuhan. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan murnia. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami telah bersekutu, kami baktikan diri dan hidup kami kepadamu, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Kepadamu kami persembahkan puja dan puji kami. Malam ini kami rindu diperlengkapi oleh firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, berfirmanlah, sebab kami umat-Mu telah sedia mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami bermohon. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca hari ini terambil dari kitab Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai 19. Diberi judul Doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu, ya Tuhan, ku takuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman, dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan, dan kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungaikah, ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murka-Mu bangkit? Atau terhadap lautkah amarah-Mu, sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu? Busur-Mu telah Kau buka, telah Kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai, membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat Engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu. Lalu samudera raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panah-Mu yang melayang laju, karena kilauan tombak-Mu yang berkilat. Dalam kegeraman Engkau melangkah melintasi bumi,
Dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerakkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Demikianlah sabda berita firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang setelah mendengar firman Tuhan memberlakukan dalam hari-hari hidup kita. Amin. Melalui pembacaan firman Tuhan tadi, kita akan merenungkan sebuah tema, gembira selalu di dalam Tuhan. Parannu unarrak tete diopuang. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, apa yang dapat kita katakan bila melihat kembali 2 tahun masa pandemi mendera dunia ini? Sejarah dunia menyedihkan, penuh kesulitan ekonomi, penderitaan, kejatuhan, kematian, serta segala sesuatu mengalami penurunan. Tubuh dan jiwa kita mengalami berbagai masalah, ditambah lagi perang, terorisme, kejahatan, ketidakadilan, kelaparan, bencana alam. Demikianlah situasi yang dialami oleh Nabi Habakuk. Lalu apakah kita sendiri masih bisa bersuka cita dalam keadaan seperti itu? Kesulitan yang dihadapi Habakuk membuatnya tetap belajar mengandalkan hikmat dan jalan-jalan Tuhan. Dalam kesadaran bahwa umat Allah sudah berdosa, Habakuk secara sungguh-sungguh berdoa meminta Tuhan terus bekerja dengan berbelas kasihan bagi umatnya yang berdosa. Habakuk akhirnya menyaksikan kesetiaan Allah bekerja dalam sejarah untuk menyelamatkan umatnya. Habakuk menyatakan kembali janji Tuhan dan kebesaran kuasa-Nya, bahwa dalam seluruh lintasan sejarah bangsa Israel, Tuhan selalu setia hadir, bekerja demi kebaikan umatnya. Karya Allah sepanjang sejarah ini memberi dorongan bagi umatnya untuk mengerti bahwa Tuhan punya rencana jangka panjang, sehingga setiap orang tidak boleh memaksakan kehendaknya, tetapi patut memahami rencana Allah dalam kesabaran. Sehingga ungkapan orang benar akan hidup oleh percayanya akan senantiasa membangkitkan iman kendati kita berada dalam lembah gelap. Dengan iman kita dapat diangkat lebih tinggi dan senantiasa bergembira di dalam Tuhan. Bahkan kendati pun kita kesulitan untuk bersuka cita dalam kesulitan ekonomi, namun di dalam Tuhan kita dapat bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, malam ini kami telah merenungkan firman-Mu di bawah tema gembira selalu di dalam Tuhan. Sejatinya memang kegembiraan kami hanya ada di dalam Tuhan. Tapi seringkali kami melihat bahwa kekayaan, harta benda, orang-orang yang kami kasihi, kami lihat sebagai yang bisa menggembirakan kami. Memang dalam saat-saat tertentu mereka bisa, tapi semua itu terbatas. Hanya di dalam Tuhan kegembiraan kami akan sempurna dan abadi. Karena itu ya Tuhan, mungkinkan kami selalu untuk meletakkan kegembiraan sukacita kami hanya di dalam Tuhan. Tuhan, malam ini dalam rasa syukur dan kegembiraan, kami membawa dalam doa untuk kekasih-kekasih kami, Devika Salepang Moses, Christian Rivaldo Randan, Efraim Raymond Silambi, Andre Catherine Krisante Nathan Nia Asa, Elvinus Alolinggi, yang pada tanggal 3 November hari ini berjumpa dengan hari ulang tahun kelahiran. Diberkati kehidupan mereka, sukacita, bahagia, sehat selalu jadi milik mereka. Terus mendukung dalam doa kekasih-kekasih kami, orang-orang tua kami yang karena usia lanjut, fisik terbatas, kesehatan menurun. Ke dalam tangan kasih-Ku Tuhan kami serahkan, mohon Tuhan memberkati mereka. Memberkati makan, minum, obat-obat, tangan-tangan yang merawat mereka. Sembuh sehat dari Tuhan jadi milik mereka. Terus membawa dalam doa kekasih-kekasih kami yang bergumul dalam duka cita atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan berkati, yakinkan kepada mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kiranya dalam dukanya mereka tetap menyaksikan kebesaran-kebesaran Tuhan, dan di dalam dukanya mereka tetap puji, mereka tetap muliakan nama Tuhan. Berdoa untuk pelayanan Jemaat Elim Balikpapan, diberkati selalu Bapak Ibu Pendeta, Penatua, Diaken, dan pengurus OIG di jemaat ini. Diberkati pelayanan lewat program Renungan Harian Toraya yang setiap harinya ditayangkan di YouTube channel. Tuhan berkati ini menjadi sarana pelayanan bagi warga jemaat Tuhan. Diberkati setiap mereka yang malam ini bersekutu bersama, diberkati kerinduan dan harapan mereka yang terbaik dari Tuhan jadi milik mereka. Berdoa, kerinduan mereka untuk memiliki pekerjaan, pendidikan yang lebih baik, kerinduan mereka untuk memiliki pasangan hidup, kerinduan mereka untuk memiliki keturunan, kerinduan mereka untuk memiliki rumah tempat tinggal sendiri. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan Tuhan, mohon berkat. Berkati rumah tangga mereka tetap rukun, damai, harmonis. Berkati seluruh usaha dan kerja mereka, kiranya boleh membuahkan hasil yang baik. Demikian pula dengan anak-anak kekasih karunia Tuhan bagi mereka, Tuhan berkati dalam pertumbuhan, pendidikan, dan kesehatannya. Berkati pemerintah kami, dari pusat hingga ke pelosok penjuru di tanah air. Mohon ampun atas segala salah dosa kami. Ini doa kami bersama Tuhan. Sempurnakan sukacita kami yang hanya di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepunyaanku
hikmat penuh, suka surgawi melimpahiku, lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Demikianlah program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Kamis 3 November 2022 dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami mengucapkan selamat malam sampai kita bertemu kembali.